Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah,
ilaha illallah.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allah. Pada jamaah yang akan melaksanakan sholat Idul Adha di Terminal Mandiraja, monggo segera datang ke terminal karena saat ini sudah menunjukkan pukul 6:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Sekali lagi kepada jamaah yang akan melaksanakan sholat Idul Adha di terminal, mohon yang masih di jalan segera mempercepat jalannya karena sholat Idul Adha akan segera dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Usallu jami'ah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Was-samaa'i wat-tariq. وما أدراك ما الطارق. النجم ثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. وما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
ومهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتعمرون الناس بالبر وتنصون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita kembali merasakan nikmat dan karunia Allah dengan berkumpul di tempat yang mulia ini, menggemakan takbir, tahlil dan tahmid menyambut hari raya Idul Adha. Sebuah hari yang bukan hanya sekedar perayaan, tetapi ada sebuah monumen agung pengingat akan puncak ketundukan, ketaatan dan pengorbanan hamba kepada Rabb-Nya. Di balik setiap kumandang takbir mengingatkan kita pada jejak-jejak keteladanan seorang hamba Allah yang begitu agung, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ketakwaan bukan hanya tampak dalam banyaknya ibadah, tetapi juga dalam kuatnya iman, besarnya pengorbanan, dan luasnya kepedulian kepada sesama. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teladan Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah cerita usang. Ia adalah mata air hikmah yang tak pernah kering, relevan di setiap zaman, termasuk bagi kita pada saat ini. Mari kita gali pelajaran berharga dari beliau melalui 3 pilar utama: iman, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Yang pertama, iman yang kokoh, tauhid dan ketundukan total. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah tentang pencarian kebenaran sejati dan keimanan yang tak tergoyahkan. Sejak kecil ia telah mempertanyakan keyakinan masyarakatnya yang menyembah berhala, bintang, bulan, dan matahari. Hatinya yang suci serta akal sehatnya tak dapat menerima untuk menyembah
selain pencipta segala sesuatu. Ia menemukan Tuhannya yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam diuji berkali-kali. Ia diuji dengan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala karena menghancurkan berhala kaumnya. Namun ia tidak gentar. Imannya kepada Allah begitu kuat hingga atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala api itu menjadi dingin dan menyelamatkan dirinya. Puncak ujian keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam datang saat ia diperintah oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail alaihissalam. Buah hati yang telah lama dinantikan, sebuah perintah yang melampaui logika manusia. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sedikit pun ragu. Ia tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ismail alaihissalam pun dengan keimanan yang sama kokohnya menyerahkan diri pada kehendak Allah. Inilah salah satu pelajaran teragung tentang tauhid dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'u sya'ya qala ya bunayya inni arya fil manami anni adbahuka fanzur madza taroya. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minasyabirin." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa yang pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ayat ini menggambarkan dialog yang sangat mengharukan, puncak dari keimanan dan ketundukan baik Nabi Ibrahim alaihissalam maupun Nabi Ismail alaihissalam. Keduanya telah mencapai tingkatan iman yang sempurna, iman yang mengalahkan hawa nafsu, cinta dunia, dan naluri kemanusiaan. Mereka yakin bahwa setiap perintah Allah adalah kebaikan meskipun terasa berat. Bagi umat Islam saat ini, pelajaran iman ini sangat fundamental. Di tengah arus globalisasi, materialisme, dan individualisme yang kadang menggerogoti nilai-nilai luhur, kita membutuhkan iman yang kokoh seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Iman yang membimbing kita untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Iman yang membebaskan kita dari penyembahan terhadap materi, jabatan, atau popularitas semu. Iman yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran dan tujuan hidup. Dengan iman yang kuat, umat Islam akan memiliki fondasi moral yang tak tergoyahkan dalam menghadapi berbagai tantangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, hakikat pengorbanan tulus dan ikhlas. Idul Adha sering disebut hari raya kurban. Namun perlu kita pahami, kurban bukan sekedar ritual menyembelih hewan lalu membagi-bagikannya. Hakikat kurban jauh lebih dalam, yaitu pengorbanan yang tulus dan ikhlas demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah lambang dari kesediaan seorang hamba untuk melepaskan segala sesuatu yang paling dicintai di dunia ini demi mentaati perintah Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwaya minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu
dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Ayat ini menegaskan bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah daging atau darah semata, melainkan esensi dibaliknya, yaitu ketakwaan, keikhlasan, dan kesediaan berkorban. Ini bukan sekedar tentang hewan kurban, melainkan kesediaan kita mengorbankan waktu, harta, tenaga, pikiran, bahkan perasaan untuk Allah SWT. Dalam konteks pemahaman Muhammadiyah, pengorbanan ini termanifestasi dalam perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar, upaya mencerdaskan bangsa melalui amal usaha pendidikan, memberikan pelayanan kesehatan, dan mendedikasikan diri untuk kemaslahatan umat. Para pendahulu Muhammadiyah telah mengajarkan kita makna pengorbanan ini dengan nyata. Mereka mengorbankan harta, waktu, dan posisi sosial demi mendirikan dan mengembangkan persyarikatan dengan berbagai amal usahanya yang pada saat ini menjadi pilar penting bagi bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, pilar kepedulian sosial. Idul Adha dengan syariat kurban juga merupakan wujud nyata dari kepedulian sosial yang mendalam. Daging kurban terdapat bagian untuk sahibul kurban, akan tetapi bagian yang lebih besar dibagikan untuk fakir miskin, tetangga, kerabat, dan sahabat. Ini adalah simbolisasi dari ajaran Islam tentang berbagi, meratakan nikmat, dan menghapuskan kesenjangan sosial. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu waddahiru wa tasaddaqu." Makanlah daging korban, simpanlah, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tidak hanya memberi izin untuk menikmati hasil korban, tetapi juga mendorong untuk bersedekah, yang berarti berbagi dengan mereka yang beruntung, yang kurang beruntung. Kepedulian sosial bukan hanya slogan, melainkan aksi nyata, tadbiran, amal soleh dalam bahasa Muhammadiyah yang mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Muhammadiyah sejak lahirnya telah menempatkan kepedulian sosial sebagai salah satu pilar dakwah. Kepedulian sosial adalah juga merupakan kunci untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa. Keutuhan dan keberlangsungan bangsa di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Kepedulian sosial menjadi jembatan yang menghubungkan hati yang berbeda. Ketika kita melihat sesama dalam kesulitan kita, atau ketika ada bencana melanda, ketika kemiskinan merajalela, semangat Idul Adha mengajarkan kita untuk mengulurkan tangan, saling membantu tanpa memandang latar belakang. Gotong royong, zakat, infak, sedekah, dan filantropi Islam lainnya harus terus digerakkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Dengan kepedulian sosial yang tinggi, persatuan bangsa akan semakin kokoh, dan setiap warga negara akan merasa menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia yang saling menjaga dan menguatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Adha adalah madrasah besar bagi kita untuk menguatkan iman yang kokoh kepada Allah semata, meneladani pengorbanan yang tulus dan ikhlas demi meraih ridhonya, serta mengembangkan kepedulian sosial yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Pelajaran Nabi Ibrahim AS ini adalah bekal berharga bagi kita sebagai individu dan sebagai bangsa Indonesia. Di tengah berbagai tantangan zaman, baik internal maupun eksternal, kita membutuhkan kekuatan iman sebagai kompas hidup, semangat pengorbanan untuk membangun peradaban, dan kepedulian sosial sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita jadikan nilai-nilai luhur ini sebagai landasan dalam setiap langkah, baik dalam ranah pribadi, keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Dengan iman, pengorbanan, dan kepedulian sosial, insya Allah akan terwujud negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, negeri yang aman, adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah SWT. Mari kita berdoa kepada Allah SWT, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah SWT. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, Engkaulah Rabb yang menciptakan kami, Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu ya Allah. Hari ini kami hadir bersimpuh dengan penuh-penuh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap perintah-Mu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, pada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Rabb kami, terimalah sholat kami, puasa kami, kurban kami, dan amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.